Ya, oke kawan, saat ini sedang berada di lahan Pak Surawan ya. Beliau juga guru di MTS Al-Falah Kepel. Ini lahannya. Kita samperin orangnya yuk. Oh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Nggih. Ini udah umur berapa Pak sampai bulan ini Pak? Umur 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan dari tanam nggih. Iya, dari Terus kira-kira nanti panennya itu bulan apa Pak? bulan Bulan Juni. Juni Juli. Ya, Nggih, nggih. Ini bibit dari umbi atau dari umbi, dari umbi? tapi umbi hasil cucuran sendiri. Oh gitu. Terus selain itu Pak, Bapak juga guru di MTS Al-Falah ya. Bisa gimana Pak untuk membagi waktu gitu? Ya, pagi habis subuh, Oh gitu. terus habis sekolah, Mm, ini ke kebun, bersih-bersih, nyanyi, ngipuk, ya, supaya tanamannya senang. Oke. Karena ada kasih sayang terhadap tanaman. Heeh. Seperti pelakuannya seperti manusia ya. Iya, Iya. apabila kita sayang terhadap tumbuhan, tumbuhan juga akan sayang kepada kita. Heeh. Iya. Selain itu juga mungkin dari murid-muridnya Bapak sendiri ada masukan inisiatif untuk belajar mengembangkan ini Pak. Ada, Ada enggak? Ada. karena ini saya beri masukan kepada anak-anak. Mm, Ternyata anak-anak juga antusias mm, mm. supaya dia mempunyai bibit ini dan menanam sehingga nanti bisa untuk sekolah, bisa untuk melanjutkan lagi. Mm. Terus kalau bicara pemasaran Pak, dari dulu itu gimana? Ada peningkatan atau justru menurun gitu? Masalah pemasaran, kalau dulu itu masyarakat petani itu kesulitan untuk menjual Mm-mm. sehingga jarang peminatnya. Oh gitu. Sekarang kan di desa Kepel sendiri sudah ada pengepul Oke. dan dia bisa membangkitkan semangat atau motivasi petani sehingga petani senang sekali dan sekarang banyak yang membudidayakan porang. Ini sendiri luasnya berapa ini Pak? Ya, kurang lebih satu kotak lah mungkin. Satu kotak ya? Ya, satu Sekitar 2000 meter mungkin. ya, Hmm. ya kurang lebih 2000 meter. Hmm. Terus metode cara tanamnya itu eh, jarak tanam itu sama seperti kawan yang lain itu Pak? Seperti Pak Ya, Wasito kita atau? samakan dengan yang lain. Oh gitu. Karena kita juga baru belajar. Hmm. Ya, kalau sudah kelihatan subur seperti ini, saya lebih semangat lagi untuk ke depan. Hmm. Jadi, Sekarang saya perluas lagi, jadi lahan-lahan kosong untuk di kebun dan ada tanah kosong di milik sendiri, maksudnya milik sendiri. Ini akan saya budidayakan porang supaya hasilnya maksimal. lebih Oke. meningkat. Nah, diperluas lagi berarti ya. Perluas lagi. Terus intinya ini nanam satu kali Pak. Berarti untuk bibit kedepannya sudah punya sendiri ya untuk bibit dari kata Untuk nih. kedepannya sudah punya sendiri karena di sini sudah ada kata atau Oke. bibit itu. Oh gitu. Ya, bibitnya kan nanti bisa Tanam. tanam lagi atau buat bedengan lagi. Nah, ini bisa dijual. Kita sudah punya bibit. Saya selamanya kalau nanam orang itu tidak akan kehabisan bibit. Oh, gitu. Sekali tanam itu selamanya. Oke, berarti dua keuntungan ini selain umbinya nanti dijual, dari kataknya sendiri sudah ada bibitnya nantinya gitu. Selain itu, orang sendiri punya keuntungan dua. Kalau ingin jual bugilnya atau kataknya itu juga laku,
ingin jual Umbinya. umbinya juga laku, terus ingin jual porang yang sudah besar-besar ini juga laku. Jadi tinggal pilih mana yang didahulukan. Kebutuhan kecil bisa jual bubil, dan nanti kalau nunggu kebutuhan yang lebih besar jual yang lebih yang porang yang besar. Kalau ingin segera jual umbi, tiga terserah, sehingga ini keuntungannya banyak sekali ini, nanam ini. Tidak satu panen habis ini, tidak. Kita bisa mengambil keuntungan bisa jual bubil, bisa jual porang, bisa jual ini umbi, terserah ini. Berarti masyarakat sendiri sudah mengenyam hasilnya ya. Jadi dengan tanaman ini semangat petani juga antusias sekali terhadap tanaman porang, karena harganya itu baik. Selain itu tidak ada hama, tikus nggak mau, wereng nggak ada. Kemudian tanaman ini walaupun kena panas seperti kemarin 15 hari panas, ini yang sudah tumbuh itu mati, ternyata masih tumbuh lagi, sehingga tidak ada kerugian nanam ini. Terus ini dulu lahan persawahan, Pak? Ini lahan persawahan. Ya, dulu saya tanami jagung. Jagung hanya menghasilkan sekitar 1 ton. 1 ton jagung sudah pipil, sudah kering, tinggal kering giling itu. Nah, hasilnya maksimal tuh dijual hanya 1.300.000. Itu paling maksimal. Berarti perbandingan antara porang dengan komoditas lain ya, ditanam misalnya perbandingan itu ada sendiri gitu ya. Iya. Jauh lebih menguntungkan porang daripada yang lain gitu. Ya, lebih menguntungkan porang. Ini kalau maaf tadi, kalau jagung itu tidak nyampe 1 ton. Itu masih gelondong. Itu hanya 9 kental tuh sudah maksimal. Kadang hanya 4 kental, 5 kental. Jadi tidak sampai 1 ton. Tadi maaf saya. Itu terus saya coba apabila saya rubah dengan ini ke bagaimana. Nanti kalau hasilnya itu lebih baik, ini saya teruskan dan saya perluas lagi. Gitu. Terus mulai kapan Pak mulai budidaya ini, Pak? Porang ini, Pak? Budidaya ini ya mulai ini wite. Ini ndek pangeku ndek tapi kuat. Ini bengkongnya ya ndeknya anu aku ini. Ini calon tertinggi. Kenapa enggak dicampur, Pak? Enggak dicampur sama yang besar ini, misalnya disisipkan di tengah-tengah gitu. Nanti enggak maksimal. Enggak maksimal. Berarti dua lahan ya? Dua lahan. Berarti untuk pembedengan sendiri, untuk pembesaran sendiri, biar maksimal semua. Berarti ini nanti bulan apa Pak dibongkar gitu, yang kecil ini? Yang kecil juga bulan Agustus bisa dibongkar. Nanti ditata lagi. Ditata untuk Septembernya? Ya, Septembernya, Oktober itu harus sudah tamat. Terus untuk pemeliharaan setelah dibongkar itu ditaruh misalkan buatkan dibawa pulang terus ditaruh di tanah gitu misalkan, bisa Pak? Enggak usah dibawa pulangnya juga enggak apa-apa. Oh, enggak masalah ya? Enggak, Pak. Yang penting terhindar dari matahari mungkin? Ya, umpamanya langsung ditanam lagi enggak apa-apa. Langsung ditata jaraknya untuk jaraknya. Itu enggak apa-apa. Ini tanaman paling mudah. Tanaman paling mudah, sehingga
Tidak takut busuk gitu Pak, misalkan langsung ditanam gitu? Enggak. Enggak. Itu kan masa istirahat itu istilahnya. Mm, Masa istirahat di jalan tanah, nanti bulan November hujan turun itu sudah semai semua. mm. Berarti September mulai penataan, Oktober udah posisi sudah di lahan ya? Sudah di lahan. Berarti ini sendiri Pak, ini bibit yang katak yang tengah itu mungkin? Iya, katak yang tengah Kemudian sendiri, yang yang paling ujung kecil-kecil itu sendiri. Jadi nanti bisa bisa nyetir ini mana yang bagus sendiri kan. mm, mm. Udah senengnya ini. Kita tukul mana dulu. Pentingnya tanduran kita sehat ini. Iya. Jadi Pak Indangnya sing katak situ. Apa jenenge? Wonge rong rene. Begai telu itu biasa kan. Telu Ini tumbuh yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Jadi satu biji katak bisa tumbuh sampai 4 batang. Makanya tidak heran kalau satu biji katak atau bubil itu bisa mencapai bobot 3 kilo. Karena yang tumbuh pertama ini kalau misalkan hanya tumbuh satu batang, ini nggak mungkin kalau beratnya 3 kilo. Jadi ini kan tumbuh yang kedua, ini yang ketiga, kemudian yang keempat. Ini bisa tumbuh mungkin satu lagi, ini satu atau dua lagi. Jadi rata-rata katak atau bubil itu tumbuhnya bisa mencapai 3 sampai 4 batang. Ini masih sama lokasi Pak Surawan.